Hai semua, di video kali ini kita akan belajar tentang fungsi linier. Langsung saja ya. Oke, jadi fungsi linier itu bentuknya gini nih. Fx sama dengan Ax tambah B. Nah, ini bentuk fungsi linier, di mana A-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Loh Kak, kenapa A-nya tidak boleh sama dengan 0? Kalau dia sama dengan 0, maka dia akan konstan. Ya, berarti nilai B itu kan hanya konstanta. Oke, setelah itu A dan B-nya itu elemen bilangan real gitu. Jadi tidak hanya selalu bilangan bulat, misalnya 2x tambah 3 itu enggak harus, tapi A dan B-nya ini merupakan anggota bilangan real. Nah, kita tahu bahwa kalau misalkan suatu fungsi linier, ini kan daerah domainnya ya, domainnya itu kan X ini ya. Nah, X ini merupakan domain atau daerah asalnya. Nah, setelah itu Fx ya, Fx itu merupakan range-nya. Jadi daerah hasilnya. Nah, di sini kalau kita gambarkan dalam bentuk koordinat kartesius, maka domainnya ini merupakan sumbu X-nya ya, ini merupakan sumbu X-nya dan range-nya itu berada di sumbu Y-nya. Sehingga kalau kita misalkan memberikan domain ya, domain kepada suatu fungsi ini, maka hasilnya itu kan akan berbentuk titik ya, pasangan X, Y. Karena tadi kan si domain itu dalam bentuk sumbu X, kemudian range-nya itu dalam sumbu Y, maka X, Y ini merupakan suatu titik di koordinat kartesius kayak gitu. Oke, misalkan nih kita punya soalnya seperti ini. Nah, jadi di sini diketahui suatu fungsi X ke 4X minus 3 gitu. Berarti daerah asalnya X, kemudian fungsinya itu 4X dikurang 3 gitu ya. Berarti sekarang kita punya fungsinya itu 4X dikurang 3. Ini Fx-nya. Nah, daerah asal F itu adalah DF. Nah, di sini bakalan ada simbol-simbol nih. DF itu artinya domain dari si fungsi F ini ya. Jadi kalau D itu merupakan singkatan dari domain, kalau R itu merupakan singkatan dari range. Nah, berarti di sini domain fungsinya itu X lebih dari minus 2 dan kurang dari sama dengan 3. Nah, di sini bilangan bulat. Kita harus lihat ya, kalau bilangan bulat, maka domainnya kalau kita pecahkan itu berarti yang lebih dari minus 2. Berarti minus 1 gitu kan. Jadi inget nih, kalau dia nggak pakai sama dengan artinya kan minus 2-nya nggak ngikut gitu. Kemudian minus 1, 0, 1, 2, 3. Kenapa 3 ngikut? Karena di sini ada tanda sama dengan. Nah, terus kenapa Kak ini nggak ada koma? Sedangkan tadi kan anggotanya itu bilangan real. Nah, kita lihat di sini kan yang diminta bilangan bulat. Berarti bilangan bulat tuh yang ini. Oke, sekarang bisa kita substitusikan. Dimulai dari X-nya itu min 1 ya. Berarti F min 1, artinya kan kita menggantikan setiap X-nya di sini ya, domainnya dengan min 1, karena kita mau cari range-nya gitu. Berarti 4 kali min 1 dikurang 3, ini kan berarti minus 7. Nah, udah kelihatan nih, semuanya ada minus 7 ya. Oke, kita coba aja lagi. Setelah itu X-nya sama dengan 0 ya, artinya kalau kita mau mencari range, kita harus menggunakan semua domain yang ditentukan. Kita nggak boleh pilih-pilih, artinya semuanya harus kita gunakan. Nah, F0 ya, ke 0 lagi kita sekarang, berarti gantikan X-nya dengan 0. Maka ini 4 dikali 0 dikurang 3, berarti minus 3. Nah, di sini udah ada juga nih minus 3 ya. Berarti kemungkinan jawabannya A dan B gitu. Kemudian F1 ya, lanjut lagi ke 1 nih, berarti 4 dikali 1 dikurang 3, ini 1 hasilnya. Oke, yang ini. Kemudian 2, F2 berarti gantikan saja nilai X nya dengan 2, 4 dikali 2 dikurang 3 berarti 5. Nah, selanjutnya 3, kita masih punya 3. F3 sama dengan 4 dikali 3 dikurang 3 berarti 9. Nah, kalau kita hitung ya,
kalau dia domainnya di sini saja sudah berapa? Sudah 5. Artinya range-nya juga bakal ada 5. Udah pasti jawabannya yang B. Itu secara sederhananya. Tapi untuk mencari benar-benar hasilnya itu dengan cara substitusi. Oke. Nah, ini merupakan contoh mencari daerah hasil dari suatu fungsi jika diketahui domainnya. Nah, sekarang bagaimana? Tadi kan kita sudah mengatakan bahwa si fungsi linier itu jika kita pindahkan ke koordinat kartesius maka dia akan membentuk persamaan garis, suatu persamaan garis ya. Karena apa? Karena kalau kita hubungkan titik-titiknya dia akan membentuk suatu persamaan garis. Di sini kita diminta untuk membentuk grafik fungsi. Jadi ingat, kalau mau membentuk suatu grafik fungsi maka kita harus menentukan domain dan range-nya. Nah, di sini kita dikasih domainnya itu X lebih dari sama dengan minus 2, berarti kan kita tulis dulu nih daerahnya. Minus 2, minus 1, 0, 1, dan 2. Ya kan? Karena apa? Ini kan nggak ngikut 3 gitu. Oke. Nah, dari domain seperti biasa kita cari dulu range-nya. Ya. Range-nya berarti range-nya ketika F-nya minus 2, artinya domainnya minus 2, berapa gitu range-nya ya. Nah, berarti kita tinggal substitusikan minus 2 tambah 1. Ingat substitusinya pada fungsi ini. Berarti ini minus 1. Maka kita udah dapat nih range-nya minus 1. Kemudian F minus 1. Substitusi minus 1 tambah 1 berarti 0. Nah, dapat 0. Lanjut lagi dari 0. F0 berarti 0 tambah 1. Oh, hasilnya 1. Lanjut lagi F1 berarti 1 tambah 1 hasilnya 2. Lanjut lagi F2 itu berarti 2 tambah 1 hasilnya 3. Nah, ini bisa kita buatkan di koordinat kartesius. Berarti kita gambarkan di sini. Nah, ini sumbu X dan ini sumbu Y ya. Berarti di sini min 1, min 2. Di sini min 1, min 2. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, maka kita pasangkan ya. Berarti kan min 1, berarti kan X-nya minus 2. Ini kan titiknya berarti minus 2, minus 1. Nah, di sini. Kemudian min 1,0 berarti kan di sini 0,1 di sini 1,2 berarti di sini terus 2,3 berarti di sini. Nah, jadi kita memasangkan titik-titiknya. Titik itu didapat dari domain dan si range-nya tadi gitu ya. Maka kalau kita tarik garis dia dari sini sampai sini. Nah, ini merupakan garis Y sama dengan Fx atau ini Y sama dengan X tambah 1. Ini garisnya. Nah, ini kita menggambarkan si grafik fungsinya gitu. Kita lihat lagi soal selanjutnya gimana. Nah, di soal selanjutnya kita diminta untuk menentukan daerah asal si fungsi G ini gitu. Oke, di video selanjutnya akan kita bahas gimana caranya menentukan daerah asal jika kita mengetahui grafiknya. Sekian video pembelajaran kita kali ini, semoga bermanfaat dan terima kasih.